Assalamualaikum, ketemu lagi di channel The Priyahita. Di video kali ini kita akan membahas buku Sirah Nabawiyah karangan dari Kiai Haji Munawwar Khalil ya. Judulnya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, buku ini penerbitnya Gema Insani Press. Ada 3 jilid ya, 3 jilid tebal-tebal semua bukunya. Jadi seperti yang sempat saya review awal kemarin, bukunya memang lengkap sekali. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut apa sih isi dari 3 jilid buku Kiai Haji Munawwar Khalil ini, apa bedanya dibandingkan dengan buku-buku Sirah Nabawiyah yang lain gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ya, kita lihat ini kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW karangan Kiai Haji Munawwar Khalil ya. Ada 3 jilid. Ada jilid 1, 2, dan 3. Ini ada boxnya juga eksklusif ya. Jadi bisa lebih enak menyimpannya ya. Gitu. Walau kalau saya malah salah satunya jadi kekurangan karena nggak bisa disampulin plastik ini. Ini kalau buku ini disampulin plastik jadi nggak bisa masuk gitu. Susah juga keluar ya kalau misalnya memang dipaksakan masuk. Nah, ini ada buku 1, 2, dan 3 kita keluarkan. Ini buku yang pertama. Oke, terus kemudian ini buku yang kedua, lalu ini buku yang ketiga ya. Ini boxnya. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya, mulai dari jilid yang pertama dulu. Jilid yang pertama dulu kita bahas. Oke. Nah, yang buku jilid yang pertama kita coba ya lihat. Ini kita mulai dari daftar isinya dulu ya. Daftar isinya dulu. Ini menarik. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai kepentingan tarikh ya, tarikh dalam Islam gitu. Apa sih masuknya tarikh gitu? Bedanya dengan sirah apa sih gitu. Nanti di sini ada pembahasannya gitu ya. Terus kemudian berbagai manfaat yang bisa kita dapat dari belajar tarikh ya, dari Nabi Muhammad. Terus kemudian sama seperti buku yang lain, bagaimana keadaan Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad lahir. Terus kemudian ini kondisi-kondisinya ya. Kemudian mulai dari kelahiran Nabi Muhammad sampai kemudian pernikahan Nabi Muhammad seperti apa. Itu kemudian ini perkawinan Nabi Muhammad sampai kemudian kenabian, kejadian-kejadian apa yang terjadi dibahas semua di sini. Terus kemudian pernyataan kitab-kitab agama terdahulu tentang Nabi Muhammad itu apa saja. Ini menarik ya. Ini bab ini menarik sekali ini. Ternyata Nabi Muhammad itu disebutkan di berbagai macam kitab terdahulu gitu ya. Ini bab yang teman-teman sepertinya harus dibaca ya. Terus kemudian terkait wahyu, apa yang terjadi terkait dengan wahyu. Terus kemudian dakwah Nabi kepada keluarga dan kaum kerabat terdekat ya. Terus kemudian rintangan apa yang terjadi dalam dakwah Nabi Muhammad, ini juga dibahas di sini. Terus kemudian bagaimana tipu daya para pemuka kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Terus kemudian Islamnya para sahabat, ini dibahas satu-satu, bagaimana Abu Bakar berislam, bagaimana tokoh-tokoh yang lain berislam gitu kan, Sa'ad bin Abu Waqqas bagaimana, Khalid bagaimana, dan sebagainya. Nah, ini juga dibahas taktik kaum musyrikin untuk merintangi dakwah itu apa aja. Terus kemudian hijrah pertama ke Habasyah gitu. Terus kemudian membantah kebohongan ya. Ini pembahasannya terkait itu. Terus kemudian ada boikot ya, boikot yang terjadi. Terus kemudian kepergian Nabi Muhammad ke Thaif ya. Ini salah satu fragmen yang cukup terkenal, sering dibahas. Terus kemudian bagaimana Isra Mi'raj itu, kemudian dakwah di kota Madinah awal-awal ya, sampai kemudian hijrah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya ke Madinah. Kemudian ini mulai membangun negara baru di Madinah, dibahas semua di sini. Ini juga berbagai ajakan pendeta-pendeta Yahudi pada Nabi, sampai dibikinkan bab khusus ini karena luar biasa ya tipu daya, propaganda, dan permusuhan kaum Yahudi terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad. Ini juga kejahatan-kejahatan kaum Yahudi apa saja itu dibahas di sini, sampai juga kejadian yang hebat dan penting terkait mulai dari perintah jihad sampai kemudian hal-hal yang menyertainya ya. Ini di sini jilid pertama ada sekitar 597, 600-an halaman lah itu terkait itu. Ini sama
kalau dari bahasa, saya bilang ini buku paling rinci, buku paling enak dibaca ya. Artinya karena ini buku Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh orang Indonesia asli, jadi tidak ada gap bahasa di situ. Jadi nyaman, karena seringkali kita melihat di buku-buku Sirah Nabawiyah yang lain tuh, karena memang terjemahan ya, jadi faktor penterjemahnya itu sangat-sangat berpengaruh ya. Kalau menerjemahkannya baik itu nyaman kita bacanya, tapi ada beberapa tempat yang ada beberapa buku juga yang pas terjemahnya itu agak sulit dimengerti ya, karena mungkin terlalu letterlock dan sebagainya. Itu yang jadi kendala, karena memang ya faktanya menerjemahkan bahasa Arab yang kompleks ke bahasa Indonesia yang relatif lebih simpel itu sangat-sangat tidak mudah gitu. Jadi memang wajar kalau memang ada kesulitan penerjemahan gitu. Tapi ketika orang yang menulis adalah orang Indonesia asli, insya Allah ke bahasa itu kan tidak ada ya gitu. Nah ini pembahasannya juga saya suka sekali, rinci sekali, detail sekali. Jadi kalau menurut saya malah kalau detailnya lebih detail dibandingkan bukunya Syekh Mubarakfuri gitu. Jadi karena memang ini 3 jilid ya, besar-besar, sementara bukunya Syekh Mubarakfuri juga 1 jilid saja gitu dengan ketebalan yang hampir sama. Jadi wajar kalau buku ini memang lebih lengkap gitu. Ini makanya kalau saya pribadi kalau memang ada rezeki lebih, mending belinya ini saja. Kalau mau buku sirah yang lengkap dan teman-teman kuat baca, artinya teks semua begini, mending beri buku ini, bukunya Kiai Haji Munawwar Khalil, penerbitnya Gema Insani ya. Ini akan lebih lengkap sekali gitu. Jadi walaupun seperti yang selalu saya ulang-ulang, tidak ada buku sirah yang sempurna, artinya ini yang paling lengkap, ini yang paling nggak ada celah, itu enggak juga gitu. Karena bagaimanapun ada juga fragmen-fragmen yang tidak didapatkan di buku ini yang saya bilang lengkap, tapi ternyata juga ada di buku yang lain gitu. Nah terus kemudian ini banyak pembahasannya, ini memang full tulisan semua ya, tapi sangat-sangat lengkap, saya suka sekali gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa setelah membaca sirah-sirah yang ringan-ringan, kalau mau lebih detail, lebih memahami apa yang terjadi episode-episodenya, itu bisa baca di sini. Karena ya bagaimanapun setiap episode yang terjadi di dalam kehidupan Nabi dan para sahabat itu pasti ada ibrohnya, pasti ada hikmahnya. Nggak ada salahnya kita tahu detail gitu. Jadi nggak cuma sekedar tahu superficial, misalnya perang Khandaq cuma menggali parit terus sudah selesai, tapi ada hal-hal detail yang terjadi di sana, itu penting juga gitu. Percakapan apa yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan sahabatnya di suatu episode kehidupan, misalnya di perang Khandaq, di perang Khaybar, itu penting sekali juga gitu untuk kita ketahui, karena ibrohnya seringkali di situ, di percakapan detailnya gitu, tidak sekedar kronologi peristiwanya ya. Ini yang bab satunya ya, jilid satunya maksud saya. Ini coba sekarang kita lihat yang jilid selanjutnya ya, jilid kedua. Jilid kedua ini kita lihat melanjutkan yang tadi jelas ya. Ini mulai dari jilid yang kedua ini dimulai dari perang Badar ya, perang Badar, terus kemudian apa yang terjadi setelah perang Badar, terus kemudian lanjut perang Uhud, terus kemudian kejadian penting setelah perang Uhud apa aja, terus kemudian ada perang Muraisi ya. Ini relatif kurang familiar ya, nanti teman-teman bisa bahas detail di sini. Apa sih perang Muraisi, kok baru denger gitu misalnya ya. Terus kemudian ini kejadian-kejadian dari perang Badar sampai perang Muraisi, apa aja sih kejadian-kejadian detailnya gitu. Itu kejadian-kejadian detail tadi insya Allah tetap ada hikmah yang bisa kita ambil. Terus kemudian ada pengiriman tentara Islam ke sekitar Jazirah Arab, ada perjanjian Hudaibiyah di sini gitu. Apa sih isinya perjanjian Hudaibiyah itu? Terus kemudian ini surat-surat dakwah Nabi Muhammad ke berbagai tempat ya, ke berbagai kerajaan, mulai dari Kisra ke Najasyi, Muqawqis di Mesir ya, terus kemudian di tempat-tempat yang lain ya. Nah ini juga mulai dari perang Mu'tah, Fathu Makkah, terus kemudian sampai diakhiri di sini mulai dari kaum musyrikin yang berduyun-duyun masuk Islam ya setelah Fathu Makkah tadi gitu ya. Ini sekitar 580 halaman untuk jilid yang
kedua tadi. Ini dari mulai Perang Badar sampai Fatu Mekah ya. Terus kemudian jilid yang ketiga. Ini jilid yang ketiga, kita lihat luar biasa ya. Kalau Fatu Mekah saja sudah selesai di jilid kedua, jilid ketiganya ini mulai dari Perang Hunain ya. Perang-perang yang terjadi setelah penaklukan Mekah. Perang Hunain, terus kemudian Perang Tabuk, kemudian ada kedatangan utusan berbagai macam pihak ya. Itu terus ya di mana orang-orang berbondong-bondong masuk Islam tadi, terus kemudian haji terakhir ya, haji wada, terus kemudian wafatnya Nabi Muhammad seperti apa kejadiannya, terus ini juga bab tentang sifat dan pribadi Nabi Muhammad, terus kemudian keluarganya. Nah, ini detail-detailnya pakaiannya seperti apa, ini menarik sekali ya. Hal-hal seperti ini juga dibahas detail di buku Sirah Nabawiyahnya karangan At-Tirmizi gitu. Bagaimana sorban Nabi, cara Nabi memakai sorbannya juga ada di At-Tirmizi gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sama nggak sih gitu pembahasannya gitu. Yang buku ini sama buku surah yang Tirmizi, Sirah yang Tirmizi. Nah, ini keluhuran akhlak Nabi. Oh, ini menarik sekali. Ini kayak saripati ya. Saripati dari pembahasan sirah setelah 2 jilid lebih gitu tadi ya. Saripati, mukjizat Nabi itu apa saja, luar biasa sekali gitu. Ini juga ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Ini menarik sekali. Ini memperkaya bahasan sirah nabawiyah dari sisi kronologis ya. Ini luar biasa, bagus sekali. Ini ada 605 halaman. Ini jilid yang ketiga. Nah, itu tadi buku kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad ya. Ini sangat recommended sekali. Ini bukunya mungkin kurang terkenal, tapi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk punya buku ini ya. Nah, itu tadi review dari 3 jilid buku Sirah Nabawiyah karangan Kiai Haji Munawwar Khalil, judulnya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya, masih membahas tentang buku Sirah Nabawiyah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.